Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang masih sakit, mari sama-sama kita doakan agar mereka lekas sembuh dan kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Badminton lovers, dalam kesempatan ini saya akan mereview men's double utama kita, pasangan ganda putra utama kita, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, yang saat ini menjadi ganda putra nomor 1 Indonesia dan berada di peringkat 4 dunia saat ini, BWF World Ranking. Nah, dalam 3 turnamen yang sudah mereka ikuti di BWF World Tour awal tahun ini, yaitu di Malaysia Open, India Open, dan juga di Indonesia Master, mereka hanya prestasi terbaik di Indonesia Master, yaitu tampil sebagai finalis. Nah, mereka kalah di final dari pemain atau ganda dari Malaysia, Man Wei Chong dan Kai Wun Ti. Namun di India Open, mereka hanya sampai di babak kedua, dan di Malaysia Open mereka justru tersingkir lebih awal, kalah di babak pertama dari pemain atau ganda tuan rumah Ong Ye Syun, Teo Ee Yi. Nah, ini seharusnya sudah menjadi perhatian bagi Antoni Budi Arianto, pelatih kepala ganda putra di Platnas PBSI saat ini, untuk bisa mengevaluasi di mana letak kekurangan dan juga kelebihan dari pasangan Fajar Rian ini. Kalau kita lihat, saya jujur menyaksikan Fajar Rian tidak 100% yakin ketika berhadapan dengan si A, pasangan si B, mereka bisa memenangkan pertandingan. Kadang mereka sudah memenangkan game pertama, kemudian di game kedua mereka justru malah turun permainannya, dan di game ketiga juga begitu. Kalau bahkan di angka-angka kritis mereka juga sering kalah. Seperti kita lihat tahun lalu mereka kalah di perempat final Olimpiade, justru di angka kritis, kalah dari pasangan Yang Weikeng Wang Chang dari Cina 22-24 dan 20-22. Begitu pula di putaran final BWF World Tour, di perempat final mereka juga harus digusur. Maksud saya, di semifinal mereka harus digusur oleh pasangan dari Malaysia, Goh Seve Nur Izzuddin, ya, juga dengan angka yang sangat ketat ketika mereka sudah menang di game pertama, kemudian mereka kalah di game kedua, tapi di game ketiga mereka justru kalah secara dramatis 25-27 setelah sebanyak 6 kali mereka memegang match point padahal. Nah, di situ ada apa ini? Ini yang perlu diperhatikan. Dan kalau kita lihat, memang sepanjang tahun lalu pun BWF World Tour yang mereka ikuti sekitar 16 atau 17, kalau saya tidak salah, mereka hanya mencapai atau merebut gelar memang bergengsi di All England Super 1000 satu kali, kemudian Kumamoto Master di Jepang satu kali, dan tampil sebagai finalis di Singapore Open, serta 2 kali semifinalis, yakni di Indonesia Master dan di Denmark Open. Nah, kalau kita lihat, berarti dari tahun lalu mereka hanya merebut 2 gelar saja. Ini tentu ya tidak begitu buruk, tapi juga tidak begitu bagus. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi bagi Antonius, apakah pasangan ini akan terus dipertahankan atau malah dipisah. Karena mungkin mereka sudah mentok saat ini, apakah memang performanya sudah sampai di situ dan sudah bisa dibaca oleh pasangan-pasangan dunia lainnya. Nah, kalaupun akan dipisah, dengan siapa mereka akan digabungkan? Itu juga pertanyaan kedua. Pasangan Leo dan Bagas Maulana, Leo Rolly dan Bagas Maulana juga baru saja bersanding, dan juga pasangan Fikri dan Daniel juga baru disandingkan. Jadi ini menjadi pertanyaan. Dan ada satu pasangan lagi, Rahmat Hidayat dan Yeremia Rambitan, itu juga pasangan yang baru juga. Apakah akan siapa yang akan yang cocok? Kalau kita lihat
dari penampilan 3 pasangan yang sekarang ada di pelatnas utama ganda putra, apakah Leo dengan Bagas atau Daniel dengan Fikri dipecah lagi, atau Yeremia dengan Rahmat dipecah lagi. Nah, kalau kita lihat Leo dan Bagas sudah menunjukkan prestasi bagus juga pada tahun lalu ketika baru dipasangkan. Mereka sudah bisa mencapai juara di Korea Open, kemudian juga mereka mampu sebagai semifinalis di Hong Kong Open. Nah, ini harus menjadi perhatian. Dan sekarang kita lihat Fikri dan Daniel juga menunjukkan grafik yang mulai menaik. Kalau tujuan kita adalah merebut medali emas Olimpiade, maka memang harus perlu Antonius meramu ulang mana pasangan-pasangan yang berpotensi. Apakah memang Fajarian masih berpotensi 3 tahun ke depan untuk bisa tampil di Los Angeles dan merebut medali, atau justru mereka harus dipisah? Sudah saatnya dipisah dan dipasangkan dengan pemain yang ada sekarang. Mana yang lebih cocok? Inilah menjadi PR besar bagi Mulyo Handoyo sebagai head coach di Pelatnas PBSI dan juga Antonius sebagai pelatih kepala ganda putra. Nah, bagaimana komentar dari badminton lover? Silahkan komennya, saya tunggu. Saya juga pengen tahu komen-komen dari badminton lovers tentang Fajar dan Rian. Jangan lupa yang belum subscribe untuk pengembangan channel ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi badminton lovers. Like dan share ke teman-temannya. Salam badminton.